wa ta'ala. Masih berkaitan dengan pembahasan kita ya, yang masih sekitar daripada pembahasan surat Luqman. Pada pertemuan yang lalu, poin inti pesan daripada Luqmanul Hakim kepada putranya yang paling utama adalah agar kita semua untuk tidak menyekutukan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada zat yang wajib kita sembah bil haq kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan, hajat, kebutuhan, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat selanjutnya dari ayat 20 sampai dengan ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan tentang kemahabesarannya, kemahaesaannya. Bahkan ini menjadi rujukan bagi kita agar kita berusaha untuk mengenal Allah dan juga sifat-sifatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilullah wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Maka pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kita agar kita berusaha menjadi orang yang betul-betul mengenal Allah dengan hakikat yang sebenarnya, bukan hanya sekedar kita taslim wa tasdik atas keimanan kita. Karena para ulama kita di dalam masalah ya taklidul muqallid fil aqaid ini terjadi pendapat atau ikhtilaful ulama di dalam masalah taklidnya seseorang kayak kita ini orang awam muqallid di dalam masalah akidah, di dalam masalah ilmu teologi. Maka penting bagi kita untuk memahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini bahwa Allah katakan sakhkhara lakum. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardh. Nah, ini menunjukkan tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil tentang wujudnya Allah. Bahwa kita tahu sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui ada berapa? 20. Di antaranya sifat wujud. Maka ketika kita mentasdik atau mengatakan bahwa Allah itu wujud, berarti kita menisbatkan hukum bahwa Allah itu wujud. Di situ membutuhkan yang namanya tasawuran. Idrak mufradin tasawurin ulim wa darku nisbatin bitasdikin usim. Jadi di dalam ilmu kalam atau ilmu mantik, seseorang yang meyakini atas satu hukum atau menisbatkan hukum pada sesuatu atau mentasdik sesuatu tanpa adanya tasawur, maka pentasdikannya dikatakan fasidun. Berarti kalau kita arihkan kepada ilmu teologi atau ilmu akidah, keimanan seseorang yang imannya hanya didasari dengan taklid buta, maka sebagian ulama mengatakan imannya tidak sah. Di dalam masalah keimanan seorang muqallid itu ada 6 pendapat ulama. Ada yang mengatakan imannya tetap dihukumi sah, tetapi dia dihukumi orang yang bermaksiat, apalagi dia orang yang mampu untuk nadhar, mampu untuk memahami daripada
ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap pondok-pondok pesantren di majelis taklim yang awal pertama diajarkan ilmu dasar adalah ilmu teologi, ilmu ketauhidan. Belajar apa kalau di pondok kitabnya? Aqidatul awam ya, aqidatul awam. Nah itu tentang bagaimana kita bisa memahami dalil-dalil dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dari sifat 20 dan itu pernah dibahas oleh Ustaz Ridwan bahwa sifat Allah itu secara global lagi dibagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah apa? Ya sifat zatnya Allah itu sendiri bahwa Allah itu wujud, sifat nafsiyah yang jumlahnya hanya satu. Yang kedua sifat salbiyah. Ada berapa sifat salbiyah? 5. Qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Salbiyah maksudnya apa? Menghilangkan, merusak sifat daripada kebalikannya. Kalau bahasa Jawa dedel salbiyah itu ya, merusak atau meniadakan dari sifat kebalikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat 20 dan 21 ini mengajarkan kepada kita untuk memahami tentang dalil-dalil aqaid, tentang ilmu teologi, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menundukkan apa-apa yang ada di langit dan Allah lah yang menundukkan apa-apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, baik dalil secara akli maupun dalil secara nakli. Adanya alam raya ini, perputaran matahari, perputaran rembulan, terjadinya siang dan malam, ini menunjukkan adanya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan dengan sebab dan asbab dan musabab. Ya, pemahaman tentang ilmiahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa asbaga alaikum ni'mahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyempurnakan atas kalian semua nikmat-nikmatnya baik secara zahir maupun batin. Wa khustis surah diantaranya Allah memberikan nikmat zahir kepada kita dengan bentuk yang sempurna. Kemudian nikmat-nikmat dunia yang kita miliki dari harta, istri, anak, semuanya dari nikmat-nikmat zahir wal batinah, dan juga nikmat-nikmat batin, ilmu, agama, akal, dan semuanya dari nikmat-nikmat yang kita rasakan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang berusaha untuk menentang Allah dengan tanpa ilmu pengetahuan, dengan tanpa adanya petunjuk minar rusul wala kitabin munir, dan juga dengan tanpa adanya hujah-hujah dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi ma wajadna alaihi abana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan kepada mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah jalan-jalan orang-orang yang lurus, gitulah jalan-jalan petunjuk dari para anbiya, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Maka penting bagi kita untuk mempelajari yang namanya ilmu tauhid. Karena dikatakan di dalam kitab As-Sanusi dikatakan wa taqlidur radi, bahwa taklid kepada sesuatu yang jelek huwa aslu kufri abadatil asnam, pokok
pokok atau dasar kekufuran orang-orang penyembah berhala. Karena alasan mereka adalah mereka mengikuti ajaran agama dari bapak-bapak kami, taklid buta. Maka kita bagi para santri terkhususnya wajib hukumnya untuk mempelajari yang namanya ilmu tauhid agar kita memahami tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar tasdik saja. Karena tasdik tanpa tasawur, maka tasdik tersebut dikatakan fasidun. Tasawur berarti kita harus masuk kepada qaulun syarih, pada hujjatun, mahwal qaulun syarih, mu'arrif atau takrif atau definisi, dan pernah dibahas. Alhamdulillah di pondok pesantren Darul Mustafa ada penjalan mantik dan juga balaghah. Ya walaupun gurunya agak-agak geblek juga ya. Yang terpenting sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit Pak paham apa itu takrif, kemudian takrif dibagi menjadi berapa? Ada berapa mu'arrif? Mat? Hah? Ada berapa? Ada berapa? Tiga. Takrif bil had, takrif bil rasm, takrif bil lafdi. Takrif bil had dibagi dua, haddut tam, haddun nakis. Kemudian cara kita menyusun had, ya takrif bil haddut tam. Di situ ada jinsun, qoribun, faslun, qoribun. Ya, berarti masuk kepada kuliyatil khamsah. Ya, kuliyatil khamsah, jinsun, faslun, nau'un, aradun. Mahwal jinis, mahwal nau', mahwal fasl. Itu ya. Itu dipelajari, dihafalin tuh nadhamannya.